Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimah. Yang kami hormati DKM Masjid Nurul Islam, bapak-bapak, adik-adik santri rahimakumullah. Alhamdulillah kita pada malam hari ini Allah masih memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semuanya sehingga kita bisa hadir ke Masjid Nurul Islam untuk melaksanakan sholat maghribil jamaah. Semoga apa yang sudah kita lakukan semuanya mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka pengajian kita dengan harapan semoga apa yang akan kita kaji, apa yang kita pelajari diberikan kemudahan, kemanfaatan. Kita semuanya selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dimudahkan segala urusan, sukses selamat dunia akhirat kita. Ala diniya wa ala kulli niyatin salihah. Wa bijahin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kami mulai, Al-Fakir mengingatkan kepada jemaah untuk niat i'tikaf terlebih dahulu. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Bapak-bapak rahimakumullah, sedikit kami mengulas tentang masalah kurban dan itu ya. Karena di dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu ilmu yang wajib itu adalah ilmu hal. Apa ilmu hal itu? Ilmu hal itu adalah ilmu yang dibutuhkan saat itu, atau ilmu yang dibutuhkan sekarang kan gitu. Sehingga kalau kita mau sholat, mau wudhu, karena itu rangkaian ibadah yang setiap hari kita lakukan, maka ilmu yang terkait masalah wudhu dan sholat wajib hukumnya kita mempelajarinya. Jadi bagi kita misalkan mau umroh atau mau haji, maka ilmu yang terkait masalah umroh dan haji wajib hukumnya untuk kita pelajari. Tapi kalau belum umroh, belum haji, maka itu tidak wajib. Makanya yang paling utama yang harus dipelajari itu adalah ilmu hal. Nah, ini kita sekarang akan menghadapi Idul Adha, akan menghadapi atau menyambut Lebaran Idul Adha, yang mana Idul Adha ini sangat identik dengan
pemotongan hewan kurban. Nah, ya. Maka kita harus paham dan mengerti yang terkait dengan masalah kurban. Maka kita buka di sini kitab kitab Hasyiah Jamal juz 5 halaman 250. Itu ya. Ini kitabnya gede, tebel ya. Panjang ya. Ini tapi kan sekarang kan ada digital, Pak ya. Nah, cukup hanya sampai di HP saja udah udah memuat, udah mencakup beberapa kitab ya. Ini kitab Hasyiatul Jamal ala Syarhil Minhaj juz 5 halaman 250. Kita ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Udhiyah. Kitab yang menjelaskan tentang pemotongan hewan kurban. Bidammil hamzati wa kasriha. Boleh dibaca udhiyah, boleh dibaca idhiyah. Umumnya orang menyebut udhiyah. Boleh dibaca hamzanya dhamma, boleh hamzanya dibaca kasroh. Bisa udhiyah, bisa idhiyah. Apa udhiyah itu? Ma yuzbahu minan na'ami taqarruban ilallahi ta'ala. Yang dinamakan udhiyah itu adalah hewan yang dipotong untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dalam ilmu nahwu isim mausul itu, kalau ma itu biasanya dipakai kepada sesuatu yang tidak berakal, itu ma. Kalau man itu biasanya dipakai untuk apa? Yang berakal. Ada ma, ada man. Makanya ma yuzbahu, sesuatu yang disembelih. Bayani ma, wah gitu kayak kalau di apa ma itu? Minan na'ami. Ya, dari hewan-hewan, dari beberapa hewan. Jadi kalau terjemah gampangnya, hewan yang dipotong untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hadis yang lain Nabi pernah bersabda, tidak ada suatu amalan yang paling dicintai oleh Allah pada waktu itu atau pada hari nahar selain mengalirkan darah. Jadi tidak ada amalan yang lain pada waktu itu yang paling mulia, yang paling afdal kecuali memotong hewan kurban. Ya. Jadi nggak ada lain sudah. Pokoknya dan kesunahan atau kemuliaan ini tiap tahun, bukan berarti karena kita sudah karena kita sudah motong tahun kemarin sekarang enggak gitu juga. Ya. Ini sifatnya ibadah tahunan, ya, bukan harian, bukan sekali seumur hidup, bukan. Ya. Bahkan saking mulianya, saking dicintainya oleh Allah, mengalirkan darah atau memotong kurban. Ketika hewan itu dipotong, sebelum darahnya itu sampai ke tanah, Allah sudah mengampuni bagi orang yang berkorban tersebut. Masya Allah. Saking cepatnya pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti ketika dipotong, cek,
Kan cepet Pak, namanya barang dari bawah barang dari atas ke bawah itu netes kan, sebelum darah itu nyampe ke tanah sudah diterima oleh Allah Subhanahu. Makanya kita berusaha, ya, kita berusaha untuk melaksanakan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ini, begitu ya. Bahkan kemarin itu ada pertanyaan, bagaimana Pak hukumnya berkorban dengan hutang terlebih dahulu kan itu. Saya jawab, asal kamu bisa nyaur enggak masalah kan itu ya. Yang enggak boleh itu kamu hutang tapi tidak. Artinya apa? Saking kepinginnya berkorban sampai direwangi, apa direwangi ya? Sampai dibela-belain utang. Ini itu. Nah, kita misalkan ada kelebihan rezeki, sebaiknya sayurnya lah. Makanya bagi siapa kurban itu sunnah kan itu. Man malaka zaidan fi apa itu? Kurban itu sunnah bagi hamba yang memiliki kelebihan ketika orang itu kelebihan harta cukup untuk dimakan baik pada hari nahar dan hari-hari tasyrik. Ketika ada yang dimakan selama 4 hari itu sangat sunnah itu maksudnya. Ya. Kalau bagi Kanjeng Nabi kan wajib itu kurban itu. Bagi kita itu hukumnya sunnah. Namun ada pendapat mazhab selain Imam Syafi'i mengatakan kurban itu adalah hukumnya wajib ya. Saking sangat dianjurkannya untuk berarti tidak ada amalan yang sangat dicintai oleh Allah selain mengalirkan atau selain memotong hewan. Kita berusaha ya. Berusaha. Sebenarnya kalau kita ada niat, insya Allah bisa. Kita sehari nabung 5.000 pasti terkumpul itu ya. Masalahnya kita ini kan nggak niat itu maksudnya itu ya. Bahkan kata Gus Baha ya, kalau kita ini kata Gus Baha ya, jenengan ikut monggo, ndak ikut monggo. Kata Gus Baha ngomong gini, Gus Baha itu saking sangat dianjurkannya untuk berkorban. Kata Gus Baha ngomong gini, kalau kita tidak bisa sempurna, ingat dengar kalau kita tidak bisa sempurna, minimal jangan ditinggalkan. Kalau kita nggak sempurna, kalau kita tidak bisa sempurna, artinya sempurna itu ya kambing yang besar, yang powel, ya kan? Ya. Kalau kita belum bisa sempurna, minimal jangan ditinggalkan. Kata Gus Baha. Sehingga kata Gus Baha kalau kita enggak fikihnya katanya yang penting potong apa saja lah, kan gitu. Bahkan ada pendapat yang sangat lemah itu kan boleh memotong ayam jago. Fikihnya itu kenapa? Karena sunnahnya pada waktu tanggal 10 itu adalah mengalirkan darah. Itu sunnahnya begitu. Kalau kita nggak bisa sempurna, minimal jangan sampai ditinggalkan. Secara fikih, kalau kita ikut memotong apapun itu, entah itu ayam atau apa, minimal kita punya daging di rumah dan tidak berharap pemberian daging dari masjid dan musola itu. Utamanya di situ. Jadi kalau kita nggak punya daging di rumah misalkan, sangat berharap, kan gitu. Fikihnya begitu kata Gus Baha. Ya. Tapi kalau bisa sempurna itu ya yang normal yang bisa kita lakukan itu maksudnya. Artinya kalau kita memang betul-betul nggak punya, sebisa mungkin jangan sampai ditinggalkan. Sehingga kalau kita nggak punya apa-apa atau kita
motong yang kecil-kecil, maka dalam diri kita, hati kita itu tidak berharap, nggak tomak lah ya. Kenapa? Kita sudah punya gitu maksudnya. Ya, terlepas dari kontroversial yang ada kan gitu. Intinya amalan yang paling sunnah yang Allah cintai pada tanggal 10 itu adalah memotong hewan kurban. Kalau kita belum bisa sempurna, ya jangan ditinggalkan. Gitu. Tapi ya jangan, wah kalau gitu yang kecil-kecil, ya nggak gitu juga kan gitu kan istilahnya. Ya. Pikirnya kalau kita ada daging di rumah, meskipun kecil, maka fikihnya kita tidak berharap pemberian daging baik dari masjid maupun dari musola. Dengan kata lain nggak ada istilah rebutan. Baik. Bapak-bapak, adik-adik tazir rahimakumullah. Jadi yang dinamakan udhiyah itu adalah hewan yang dikurban untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai kapan? Min mulai. Kan gitu kan? Apa ya? Apa namanya bimin itu ya? Itu mulai, permulaan itu masih diawali min yaumi idin nahri, dimulai dari motong hewan kurban itu mulai dari hari idin nahr, yaitu tanggal 10 ila akhiri ayyami tasyrik, sampai akhir hari tasyrik, 3 hari. Nanti itu terkait masalah ada takbir mursal, ada takbir muqayyad, arahnya ke sana nanti itu ya. Makanya kalau itu ada yang sudah saya sampaikan, kalau ada orang yang motong sebelum hari raya, ya bukan udhiyah namanya. Was'al sufi yaqul jami'u ta'ala, dasar dilaksanakan pemotongan hewan kurban adalah firman Allah, fasholli li rabbika wanhar, yaitu sholatlah li rabbika, untuk Tuhan kamu, wanhar, dan memotonglah hewan kurban. Ya. Juga ada hadis Nabi yang mengatakan, Tohan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabsyaini amlahaini. Ini dasar kita melaksanakan pemotongan hewan. Sekali lagi, yang dinamakan udhiyah itu adalah hewan yang dipotong untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu. Kira-kira sampai sini paham belum? Pokoknya udhiyah itu motong hewan kurban, tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Insyaallah. At-tadhiyatu sunnatun muakkadatun fi haqqina. Gitu kan ya. Ya gitu kan ya. Hadis sunnah at-tadhiyah atau berkurban itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan fi haqqina, bagi kita. Karena bagi Kanjeng Nabi itu hukumnya wajib. Sunnatun muakkadatun fi haqqina. Alal kifayah in ta'addada ahlul bait. Sunnah kifayah kalau dalam satu rumah itu banyak orangnya, gitu. Karena kita sering mendengar istilah fardu kifayah. Nah, dengar nggak namanya fardu kifayah? Fardu kifayah. Ternyata dalam kurban itu ada yang namanya sunnah kifayah. Ya hampir sama antara fardu kifayah sama sunnah kifayah, itu hampir sama.
Kalau fardu harus dikerjakan, kalau sunnah itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak mendapatkan siksa. Itu namanya sunnah. Sunnah menurut ilmu fikih, itu maksudnya. Bukan sunnah menurut ilmu. Beda. Sunnah ilmu hadis dengan sunnah ilmu fikih beda. Kalau sunnah ilmu hadis, apa-apa yang semuanya disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi, itu sunnah menurut ilmu hadis. Kalau sunnah menurut ilmu fikih, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak mendapatkan itu siswa. Berarti alal kifayah in ta'addada ahlul bait. Jadi berkurban itu menjadi sunnah kifayah apabila dalam satu rumah itu banyak orangnya. Wa illa, kalau sendirian di rumah, fasunnatu ain, maka itu hukumnya sunnah ain. Sunnah ain itu sunnah individu gitu maksudnya. Ya. Itu ya. Jadi sunnah kifayah itu bagi siapa? At-tadhiyah sunnah. Sunnah. Kurban itu sunnah itu bagi siapa? Aili muslimin qadirin hurrin kullihi au ba'dihi. Ya. Jadi sunnah memotong hewan kurban itu bagi muslim yang mampu. Maksud mampu di sini itu bagaimana? Wal muradu bil qadir. Yang dimaksud mampu di sini itu adalah man malaka zaidan amma yahtajuhu yaumal idi wa lailatuhu wa ayyamat tasyrik ma yahsulu bil udhiyah. Yang dimaksud mampu di sini itu adalah mempunyai kelebihan. Setelah ada yang dimakan masih ada lebihnya. Maka kalau kita mempunyai harta uang bisa untuk makan 4 hari dan masih ada lebihnya, maka itu hukumnya sunnah muakkadah. Tapi kalau nggak ada yang dimakan, ya sudah nggak usah gitu. Pak boro-boro mau kurban Pak, yang dimakan aja susah, ya udah saya kurban, dan gitu toh ya. Tapi kalau lebih hartanya ya sangat dianjurkan. Sunnah muakkadah. Saya masih pakai pendapat yang sunnah muakkadah, tidak memakai pendapat yang sampai mewajibkan, itu maksudnya. Jadi yang dimaksud sunnah muakkadah itu bagi orang yang mampu. Alal kifayah, kurban itu menjadi sunnah kifayah. Saya ulang, kurban itu akan menjadi sunnah kifayah apabila dalam satu rumah orangnya banyak. Itu maksudnya. Apa perbedaan sunnah kifayah sama sunnah ain? Kalau sunnah kifayah ada satu yang melakukannya, maka gugurlah tuntutan berkorbannya. Itu maksudnya. Jadi dalam satu rumah itu sudah ada yang berkorban, maka tuntutan kesunahan itu sudah gugur, itu maksudnya. Ya. Lagi. Sunnatun kifayah ma'a kauniha tusannu likulli minhum sukutu talabi bi fi'lil ghairi. Tapi la husulus sawab. Tapi tidak semua satu rumah itu dapat pahala, begitu di sini. Liman lam yaf'alu ka sholatil janazah. Sebagai orang, contohnya seperti orang yang melaksanakan sholat jenazah. Artinya gini ini secara pemahamannya lah. Kalau ada yang satu rumah sudah ada yang berkorban, maka tuntutan
berkurban itu sudah hilang. Tapi yang mendapat pahala hanya orang yang berkurban saja. Sama dengan sholat jenazah, sama dengan orang yang sholat ketika di Kemang IV ini ada yang meninggal dunia, maka kewajiban kita merawatnya, mengkafani, mensolati. Apabila ada warga Kemang IV yang sudah mensolati jenazah, maka gugurlah kewajiban muslim yang lainnya. Dan yang mendapat pahala hanya orang yang melaksanakan sholat jenazah saja. Dalam satu rumah, apabila orangnya banyak, lebih dari satu, sudah ada yang berkurban, maka gugurlah tuntutan untuk berkurban. Yang mendapatkan pahala apakah satu rumah? Tidak. Yang mendapatkan pahala hanya orang yang berkurban saja. Loh, kan ada hadis, Pak. Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa ummati Muhammadin. Kan itu ya. Ya Allah, terimalah kurban, kata Nabi. Ya Allah, terimalah kurbanku. Kurban untukku Muhammad, dan kurban untuk keluarga Muhammad, dan kurban untuk umatnya Nabi Muhammad. Dijawab di sini. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hada'a Muhammadin wa Muhammadin, itu khususiyatun lahu, itu khususiyah. Orang lain tidak boleh. Kenapa? Li'annahu asyari'. Karena Kanjeng Nabi itu termasuk orang yang menjadi pensyariatan. Gitu. Itu khususiyah, umatnya nggak boleh begitu di sini. Ya. Ini wasunnah lil kul, bimakna annahu yasqutu talabu anhum. Kesunahan untuk satu rumah. Maksudnya gimana? Apabila ada yang berkorban satu, yasqutu talab, maka tuntutan kesunahan sudah gugur. La annahu yahsulalau as-sawab, dan itu tidak, dan satu rumahnya itu tidak tidak mendapatkan pahala. Wa innama huwa lil mudakhi khassah, tetapi yang mendapatkan pahala orang yang berkorban saja. Jadi kalau boleh ngomong, bagaimana hukumnya berkorban kambing untuk satu rumah? Ya sah. Berkorban satu kambing untuk satu rumah itu hukumnya sah. Tapi yang mendapat pahala ya yang mudakhi saja, yang berkorban saja, itu maksudnya. Yang afdal itu adalah sapi satu untuk satu orang, onta satu untuk satu orang, ya kan? Urutannya begitu urutannya. Kambing satu untuk satu, bukan kambing satu untuk satu rumah, bukan, itu maksudnya ya. Kalau ingin afdalnya begitu ya. Misalkan namanya ini Noval Kanjeng Joso misalkan, kan gitu ya, Tuan Takur, banyak rezekinya. Kalau di Madura itu Haji Her, keluarganya Noval ada 10 misalkan, ya jangan kambing 2 ya, gampang. Noval keluarganya 7 misalkan, ya jangan jangan sapi 1 ya, kan satu untuk satu kan kambing, satu sapi kan bisa untuk 7 orang, iya bisa. Mau nyari bisa apa nyari afdol, itu maksudnya. Kalau ingin afdol, satu sapi untuk satu orang, afdolnya, gitu maksudnya. Dipikir-pikir begitu, ya. Bukan satu kambing untuk satu keluarga, bukan begitu, bukan. Ya. Satu orang satu sapi, itu afdol itu kalau dipikir ya. Dipikir begitu ya. Tapi saya pernah ngobrol sama Pak Haji Husnun, kalau ada sapi satu, keluarganya yang nonton panggil. Kalau kita orang kaya mampu beli satu, ya keluarganya ditulis juga.
Dia dapat pahala sedekah, keluarganya juga dapat pahala berkorban. Dulu itu beberapa tahun yang lalu begitu. Saya ngobrol sama Pak Haji Husnul begitu ya. Tapi kalau kita bicara fikih, afdol sapi satu untuk satu orang, onta satu untuk satu orang, kambing satu untuk satu orang. Bukan kambing satu untuk satu keluarga, bukan ya. Tapi kalau ikut mazhabnya Pak Haji Husnul, satu sapi kita mampu, maka nama-nama keluarga dari kita itu dimasukkan saja, dapat pahala sodako, dapat pahala kurban. Ini monggo-monggo saja, kan itu maksudnya. Monggo-monggo saja ya. Apakah ikut mazhabnya Pak Haji Husnul atau ikut fikih, monggo-monggo saja, itu maksudnya ya. Jadi Allahumma hadza minka wa ilaika taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa ummati Muhammadin. Ya Allah, terimalah kurbannya Nabi Muhammad, keluarganya Nabi Muhammad dan umatnya Nabi Muhammad. Kalau di sini itu khusus ya. Itu maksudnya. Itu khusus Kanjeng Nabi. Kenapa? Li'annahu asy-syari'. Itu maksudnya. Ya. Sehingga karena pada sifatnya Pak ya. Kurban ini sedekah gitu loh. Paling afdolnya sedekah dia kurban maksudnya. Jangan sampai dibatasin gitu loh maksudnya. Cukuplah satu rumah satu misalkan, jangan ya. Selama kita ada kelebihan rezeki namanya sedekah, semakin banyak sedekah kita memang semakin bagus, itu maksudnya ya. Ya kalau bahasa kita jangan pelit-pelit lah gitu ya. Ya, kalau kita punya rezeki kenapa tidak? Wah cukuplah hal itu ya. Harta enggak dibawa, hanya amal kita yang akan dibawa, ya sudah gitu ya. Ya. Jadi jangan jangan dunia itu kalau bisa cukup di tangan saja. Jangan sampai masuk ke dalam terus berusaha untuk itu ya. Apa yang kita cari ya, berusaha untuk itu ya. Kerja harus, usaha harus, tapi jangan itu pelit-pelit. Kan ayat Al-Qur'an sudah jelas itu ya, ayat Al-Qur'an sudah jelas, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kita sedekahkan Allah pasti akan menggantinya. Yang mengganti itu kan tidak harus tidak harus uang diganti uang, tidak. Bisa jadi kita barokah sedekah, kita keluarga kita diberikan kesehatan, kan begitu. Jangan hanya diukur matik-matik. Kata Al-Qur'an misalkan sedekah 10 dapat 100. Masalul ladzina yunfiquna fi sabilillah qabla hawa, jangan, enggak usah gitu ya. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Ya. Intinya kurban itu sunnah muakkadah. Kalau keluarga kita di rumah banyak, itu namanya sunnah apa tadi? Sunnah kifayah. Sunnah itu apa? Sunnah kifayah apabila sudah ada satu yang mengerjakan, maka gugurlah tuntutan kesunahan tersebut. Namun yang mendapatkan pahala hanya mudhohi saja, hanya orang yang berkorban saja. Loh Kanjeng Nabi gimana? Itu khususnya. Baik, sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Kalau tidak ada materi akan kami lanjutkan. Masih lama kan ya? Masih kurang 15 menit. 10, baik. Ada yang bertanya? Enggak ada, baik, sebentar. Ya misalkan keterangan saya ini berbeda dengan yang di medsos,
nggak masalah. Kalau di medsos itu boleh pak, kan gitu ya, di medsos ya, boleh pak. Satu kambing untuk satu keluarga boleh pak. Terus apakah dapat pahala semuanya pak? Iya dapat pahala semuanya. Ya nggak masalah ya. Tapi kalau di sini enggak gitu. Ya. Khoson wa innama huwa lil mudakhi khosoh. Yang dapat pahala dalam satu rumah itu hanya yang mudakhi, yang berkorban saja. Karena itu sunnah kifayah. Sama dengan sholat jenazah fardu kifayah. Orang Kemang IFI ada yang melaksanakan sholat jenazah mengkafani, maka gugurlah semuanya tuntutannya untuk merawat jenazah tersebut. Apakah semua orang Kemang IFI mendapatkan pahala sholat jenazah? Tidak. Yang mendapatkan pahala sholat jenazah adalah hanya orang yang sholat saja. Baik. Kemudian wa kuriha li muridiha ay ghairi muhrimin. Wa kuriha dimakruhkan, tidak diperbolehkan. Jadi kalau kita bicara fikih ya maka hukum fikih makruh. Makruh itu kebalikan dari sunnah. Kan ada wajib, ada wajib kebalikannya haram, sunnah kebalikannya makruh. Tengah-tengah itu namanya mubah. Wa kuriha li muridiha dimakruhkan, tidak baik bagi orang yang berhendak memotong hewan kurban. Izalatu nahwi sya'rin, menghilangkan seperti rambut, sebaiknya jangan cukur ya, sebaiknya jangan cukur kawifrin wajildin kan gitu. Jadi sebaiknya bagi orang yang mau berkorban jangan memotong kuku, jangan memotong rambut. Sekarang tanggal berapa sekarang? Pokoknya jangan Dzulhijjah lah ya. Mulai kapan nggak bolehnya itu? Fi asyri Dzulhijjah wa ayyami tasyrik hatta yudhi. Jadi nggak boleh memotong kuku-kuku kita mulai tanggal 1 sampai hewannya dipotong. Sampai hewannya kalau dipotongnya tanggal 10 maka tanggal 11 boleh memotong. Kalau hewan kita mau dipotong tanggal 14, maka mulai tanggal 1 sampai tanggal 14 nggak boleh motong. Gitu. Kenapa? Kok bisa demikian? Sebentar. Mana ya alasannya ya? Alasannya itu ya kalau bahasa Indonesianya yang saya paham agar sempurna pengampunan Allah kepada diri kita. Hati jangan sampai kuku-kuku kita dipotong itu tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma saya tuh ingin nyari tulisannya itu loh. Tadi baca ketemu, sekarang nggak ketemu kan gitu kan ya. Karena ini kitab nggak bisa kita tandain gitu maksudnya. Ya. Ya. Ya gitu nak, tak cari-cari nggak ketemu nih. Udah tak baca anunya saja, tak baca apa namanya? Oh ini. Wal ma'na fi syumulul ijki minan nari jami'an zalik. Agar semua anggota kita sempurna untuk mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemarin Ustadz Hanif itu khilaf yang dimaksud dengan apa namanya itu
Izalatun nahwi sya'rin itu limurid apa namanya? Hunya itu kembali kepada binatang apa namanya? Binatang kurban. Kalau saya pribadi kok cenderung ke kalau saya pribadi kok cenderung kepada orangnya gitu maksudnya itu. Kalau bahasa kita ngapain juga motong-motong kukunya hewan gitu kan ya. Gak ada kerjaan apa kan gitu kan ya. Meskipun ada ulama kan kalau ada perbedaan itu kan kita kan boleh milih gitu maksudnya. Kalau Ustaz tadi bilang yang dimaksud itu ada khilaf, ada mengatakan tidak boleh motong apa namanya, tidak boleh motong kuku rambut binatang karena itu menjadi saksi di akhirat gitu ya. Tapi saya cenderung lebih pendapat yang mengatakan yang dimaksud makruh memotong itu kepada orangnya kepada orangnya. Kalau bahasa kita ngapain motong kukunya kambing, ngapain itu motong kukunya sapi, itu nggak ada kerjaan kita kan gitu ya. Ya meskipun ada ulama begitu, karena itu perbedaan khilaf, maka kita boleh milih ya. Loh, kalau sakit gimana Pak? Dari potong Pak? Ya nggak apa-apa kan gitu maksudnya. Sebaiknya, sebagusnya kalau kita mau berkorban, motongnya jangan masuk bulan Dzulhijjah. Ini gitu nah. Wal ma'na fi syumul rizqi minan nari jami'an, agar pengampunan Allah sempurna mengenai semua anggota tubuh kita. Paham ya? Insya Allah. Kemudian wayusannu, disunahkan ayat bahal udhiyata rajulun binafsihi. Sunnah berkorban adalah seorang itu memotong hewannya sendiri. Kapan? In ahsana zabha, apabila bisa motong gitu ya. Ya. Kalau nggak bisa motong, wa ayashhadaha man wakkala bihi. Ya, kalau nggak bisa motong diwakilkan. Kalau nggak bisa motong, diwakilkan. Syarat orang yang memotong itu harus muslim. Ingat, syarat yang memotong itu harus muslim. Dan pemotongan hewan kurban itu bisa sah, tidak menjadi bangkai, asal hulkum dan muruk itu putus, atau jalur pernafasan dan jalur makan itu putus, sah itu maksudnya. Masalah baca bismillah, masalah dihadapankan ke kiblat dan lain-lain itu hukumnya sunnah. Meskipun nggak dihadapkan ke kiblat, sah. Meskipun orangnya tidak pernah sholat, potong hewan gimana? Hasil potongannya sah, asal hulkum dan muruknya itu putus. Selama muslim, ya muslim, ya dia muslim, ya muslim, sholatnya hanya setahun 2 kali ya. Apakah sah? Karena itu nggak ada kaitannya itu. Kaitannya itu meskipun muslim ahli ibadah, kalau dia nggak bisa motong, nah ya kan? Itu yang tidak sah itu maksudnya. Jadi syarat utamanya pemotongan hewan kurban sah itu hanya apa namanya, hukum dan muruk itu putus. Jadi bukan melihat kepada individunya. Oh itu pernah nyolong gitu misalkan ya. Wah itu pernah maling itu ya. Enggak. Yang penting muslim. Yang penting kalau perempuan gimana Pak? Muslim perempuan khilafiyah. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Gitu ya. Gitu ya. Paham ya di sini ya? Jadi syarat motong hewan itu adalah hulkum dan muruknya jalur kalau bahasa Indonesia, jalur pernafasan dan jalur makan minum itu putus. Saking kencengnya kalau putus kepalanya gimana Pak? Oh ya. Putus. Kayaknya kalau sapi nak mungkin sih putus ya. Tapi kalau ayam ada itu ya. Putus loh. Diputus itu, yang putus bukan hanya jalur nafas sama jalur makan minumnya, sampai leher-lehernya yang putus itu. Bicara kalau begitu hukumnya sah tapi makruh. Kan gitu ya.
Jadi hidup itu jangan susah-susah gitu maksudnya ya. Nah, itu maksudnya ya. Selama yang motong itu muslim, ya kita tahulah muslim sama tidak ya. Meskipun sholatnya 1 tahun sekali, muslim sah itu maksudnya ya. Paham ya? Insya Allah. Jadi sunnahnya memotong hewan kurban itu adalah dipotong sendiri. In ahsana zabha, apabila bisa motong. Kalau nggak bisa motong, wa asyhadaha, cukup melihat kepada man wakkalabi, kan gitu. Datang untuk melihat, karena apa namanya, Kanjeng Nabi pernah juga memotong hewannya Siti Aisyah. Jadi yang inti dari pengajian kita pada malam hari ini adalah udhiyah itu adalah hewan yang dipotong untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Afdoliannya potong kurban, 1 sapi untuk 1 orang, 1 onta untuk 1 orang, 1 kambing untuk 1 orang, bukan 1 kambing untuk 1 keluarga, bukan, kan itu ya. Juga bagi orang yang ingin berkurban, sunnahnya mulai tanggal 1 sampai dipotong hewan kurbannya, sebaiknya tidak memotong anggota badannya. Dan yang terakhir adalah sunnahnya kita apabila ingin memotong, sunnahnya kita memotong sendiri. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Mari kita tutup pengajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.